Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka muncul sekitar tahun 1920-an, ditandai dengan berdirinya penerbit pemerintah kolonial Belanda, yaitu Balai Pustaka. Ciri utama sastra pada masa ini adalah bahasa Melayu baku, tema adat, moral, dan konflik tradisi, alur cerita sederhana dan bersifat didaktis. Karya-karya pada masa ini cenderung mengajarkan nilai moral dan keputusan pada adat. Contoh karya terkenal. Yang pertama, Siti Nurbaya, karya Mara Rusli. Yang kedua, Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Yang kedua, Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru berkembang pada tahun 1930-an. Sastra pada periode ini mulai menunjukkan kesadaran nasional dan semangat kebangsaan. Ciri-cirinya meliputi bahasa lebih ekspresif dan modern, tema nasionalisme, cinta tanah air, dan kepribadian bangsa banyak dipengaruhi sastra barat. Karya sastra tidak hanya mengajarkan moral, tetapi juga mengekspresikan pemikiran dan perasaan pengarang. Yang ketiga, Angkatan 45. Angkatan 45 yang berkembang pada masa sekitar tahun 1945 hingga 1955 bertepatan dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sastra pada masa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perang dan semangat revolusi. Tema yang sering muncul adalah perjuangan, kemerdekaan, kebebasan, dan kemanusiaan. Gaya bahasa menjadi lebih lugas, keras, dan ekspresif. Ciri utama Angkatan 45 adalah bahasa lugas, bebas, dan revolusioner. Tema perjuangan, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Bentuk puisi lebih bebas dari aturan lama. Tokoh paling terkenal adalah Chairil Anwar dengan puisi-puisi yang kuat dan penuh semangat individualisme. Selain itu, ada juga Asrul Sani dan Rifai Apin. Saatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Tapi bohong. Yang keempat, Angkatan 66. Angkatan 66 yang muncul sekitar tahun 1966 hingga awal 1970-an. Angkatan ini lahir dalam situasi politik yang tidak stabil
setelah peristiwa G30S. Sastra digunakan sebagai sarana kritik, sosial, dan politik terhadap kekuasaan. Karya sastra pada masa ini bersifat lebih realistis dan tegas dalam menyampaikan pesan. Tokoh yang menonjol pada angkatan ini adalah Taufik Ismail dengan kumpulan puisi Tirani dan Benteng, serta W.S. Rendra dengan puisi-puisi kritik sosialnya seperti Bersatulah Pelacur-Pelacur Jakarta. Ciri-cirinya adalah bahasa yang realistis dan tajam dalam mengurangkan kritik terhadap kekuasaan. Tokoh penting angkatan ini antara lain Taufik Ismail, W.S. Rendra, dan karya sastra menjadi sarana penyuaraan keadilan dan kebebasan berpikir. Tokoh penting pada masa ini antara lain yang pertama Sultan Takdir Alis Jabana, yang kedua Army J.N. Pane, dan ketiga Amir Hamzah. Yang kelima angkatan 80 sampai 90-an. Memasuki angkatan 1980-an hingga 1990-an, tema sastra Indonesia semakin beragam. Para sastrawan tidak hanya membahas persoalan sosial dan politik, tetapi juga kehidupan pribadi, psikologi manusia, budaya lokal, dan peran perempuan. Gaya penulisan menjadi lebih matang dan mendalam. Ciri utamanya tema kehidupan sehari-hari, psikologis dan sosial, eksplorasi gaya bahasa yang lebih bebas, munculnya sastra populer dan sastra serius. Beberapa tokoh penting, yang pertama Ahmad Tohari, Soepardi, Djoko Damono, dan Putu Wijaya. Sastra tidak lagi terpaku pada satu aliran, tetapi menjadi lebih plural dan personal. Yang keenam, sastra Indonesia 2000-an. Sastra Indonesia tahun 2000-an yang sering disebut sebagai sastra kontemporer. Pada periode ini, kebebasan berekspresi semakin terlihat. Tema yang diangkat lebih berani dan terbuka seperti seksualitas, tubuh, agama, politik, dan identitas. Selain itu muncul banyak penulis muda dan penerbit independen. Ciri-ciri sastra 2000-an: tema beragam, identitas, dan isu perempuan, bahasa lebih berani dan terbuka, pengaruh media digital dan globalisasi. Muncul istilah sastra wangi dengan tokoh seperti Ayu Utami. Selain itu banyak penulis muda yang muncul melalui media daring dan penerbit independen.